Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa 10 dari 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan sedang mengalami bencana banjir dengan segala dampaknya yang luar biasa mengenai masyarakat di sana. Terkait dengan masalah ini, Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo menyampaikan satu pernyataan penting. Dia mengatakan bahwa banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan ini karena curah hujan yang sangat tinggi katanya. Senada dengan hal ini, Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyampaikan bahwa memang beberapa hari terakhir ini terjadi lonjakan curah hujan yang sangat tinggi sekali, 8-9 kali lipat dari kondisi normal biasanya, sehingga Sungai Barito tak mampu menampungnya, jadilah dia melimpah terjadi banjir di mana-mana. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu. Cara berpikir demikianlah cara berpikir yang dangkal. Melihat masalah hanya pada kejadiannya, apalagi cuma satu kejadian, tidak dikaitkan dengan faktor-faktor yang lainnya. Dan biasanya solusinya pun sangat dangkal sekali, sebatas reaktif, salahkan hujan, sebatas tanggap darurat. Sudahlah reaktif, misalnya saja nanti bantuan sosialnya dikorupsi, waduh parah sekali ini, na'udzubillahi min dzalik. Ada cara berpikir yang kedua tentang masalah ini yang disebut dengan berpikir mendalam. Dia tidak sekedar melihat kejadiannya, tapi apa yang ada di balik kejadian. Dia lihat pola dan struktur masalahnya. Pola interaksi antara curah hujan dengan pembukaan lahan hutan, deforestasi. Dia lihat struktur masalahnya, apakah karena rancangan tata ruangnya yang tidak baik, apakah karena strategi pembangunan yang perlu ditata ulang, apakah karena ekonomi ekstraktif yang kemudian tidak terkontrol di mana-mana. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh tim tanggap darurat dari Lapan yang menyampaikan bahwa banjir besar ini karena pengurangan sangat masif terhadap hutan primer dan hutan sekunder di Kalimantan Selatan selama 10 tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyampaikan bahwa sejak tahun 1990 sampai tahun 2019 terjadi deforestasi yang sangat masif terkali, terjadi pengurangan hutan alam mencapai 62,8%. Hal yang sama disampaikan oleh Walhi Kalimantan Selatan bahwa terjadi alih fungsi lahan di Kalimantan Selatan mencapai 50%, 33%-nya jadi tambang, kemudian 17%-nya jadi perkebunan sawit. Greenpeace Indonesia pun melansir data dari Forest Watch Indonesia bahwa terjadi deforestasi yang sangat tinggi sekali dan rasio hutan di Kalimantan Selatan tinggal 42% saja. Kenapa? Karena perubahan alih fungsi lahannya menjadi konsesi tambang dan perkebunan kelapa sawit. Oke, inilah berpikir mendalam. Solusinya pun tidak reaktif. Dia lebih antisipatif, menata ulang desain, melihat ulang izin usaha pertambangan yang perlu dievaluasi ulang dan ditata ulang. Itu yang ditawarkan oleh berpikir mendalam. Ada cara berpikir yang ketiga tentang masalah banjir di Kalsel ini, yaitu cara berpikir sistemik. Saya menyebutnya cara berpikir yang cemerlang. Dia berpikir lebih luas, tak sekedar kejadian saja yang dangkal, tak sekedar pola dan struktur masalah yang sebatas mendalam. Dia lebih luas melihatnya dengan helikopter view. Berpikir cemerlang sampai menyentuh model sistem yang sedang diberlakukan. Kita tahu, sistem yang diberlakukan di Indonesia hari ini adalah sistem kapitalisme. Di mana dia memiliki sikap yang disebut dengan kebebasan memiliki. Semuanya boleh dimiliki oleh individu. Termasuk hutan, tambang, jumlah sumber daya alam yang melimpah ini boleh dimiliki oleh individu, oleh segelintir orang, para kapitalis, demi keuntungan segelintir orang itu saja. Mereka tidak memikirkan tentang dampak sosial dan dampak lingkungan, karena dampak sosial dan dampak lingkungan tidak menguntungkan buat mereka. Akhirnya apa? Terjadilah deforestasi, terjadilah perubahan iklim, karena para kapitalis ini serakah sekali. Hal ini nyambung kemudian dengan sistem demokrasi, karena sistem demokrasi dan sistem kapitalisme adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kapitalisme membutuhkan demokrasi dengan kebebasan memiliki yang disiapkan oleh demokrasi. Demokrasi membutuhkan dana yang sangat besar dari mana? Dari para kapitalis. Dan semua ini lahir karena sistem sekularisme. Sekularisme di bidang politik lahirkan demokrasi, sekularisme di bidang ekonomi lahirkan apa yang disebut dengan kapitalisme. Solusinya apa? Solusinya perlu transformasi sistem, perlu perubahan sistem.
Sistem kapitalisme yang telah merusak ini, sistem demokrasi yang telah merusak ini, sistem sekularisme yang sudah merusak ini harus diakhiri, diganti, ditransform dengan sistem baru. Apa sistem baru itu? Kami tawarkan Islam. Kenapa Islam? Karena Allah yang menciptakan hutan, Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan air, Allah ciptakan lingkungan hidup. Karena Allah yang ciptakan, maka Allah pasti bisa mengaturnya demi rahmatan lil alamin, demi rahmat semesta alam. Islam mengatur tentang kepemilikan. Islam mengharamkan hutan, sumber daya alam yang melimpah, kemudian tambang dimiliki oleh pribadi, oleh para kapitalis. Dia harus dimiliki oleh umum untuk kemaslahatan bersama. An-nasu suraka'u fi salasin, al-ma' wal kala' wan nar. Manusia berserikat memiliki secara bersama-sama 3 hal. Air, sumber daya air. Padang pengembalaan, hutan termasuk di dalamnya. Api, termasuk sumber daya energi dan tambang yang ada di negeri ini. Haram hukumnya dimiliki oleh pribadi. Dia harus dimiliki oleh umum untuk kemaslahatan umum dan tidak boleh dirusak sehingga bisa menghancurkan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita harus mulai sadar bahwa kerusakan yang ada ini karena ulah tangan manusia bermaksiat, menggunakan sistem kapitalisme, menggunakan sistem demokrasi yang akhirnya menghancurkan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan ulah tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan ulah tangan mereka, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan yang benar. Islam menawarkan jalan benar. Islam menawarkan jalan menuju kehidupan. Oleh karena itu, masalah terbesar negeri ini adalah sistem kapitalisme dan demokrasi serta sekularisme yang merusak ini. Waktunya berubah. Waktunya menjadikan Islam sebagai sistem baru menggantikan itu semua. Semoga Allah meridhoi kita semua, rahmat untuk semesta alam, rahmat untuk muslim maupun non-muslim dan seluruh alam semesta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.